uh, advice ya atau masukan-masukan pada pasangan yang pernah melakukan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga ya. Bagaimana hendaknya gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi misalnya, bagaimana membuat keputusan ekonomi itu dengan baik, terbuka, ada kesepakatan. Kemudian ya ini kaitannya dengan negosiasi dan fairness ya. Jadi kita bisa ada semua permasalahan itu dinegosiasi ya. Kemudian juga non-threatening behavior ya. Kemudian juga respect ya, bagaimana kita merespek, memberikan penghargaan kepada pasangan kita ya. Kemudian trust dan support, kita juga perlu percaya dan memberikan dukungan kepada pasangan, honestly and accountability ya. Kemudian juga responsible parenting, sharing parenting responsibility ya. Jadi ini tadi hak dan kewajiban. Misalnya ini berangkat dari orang tua, hak dan kewajiban orang tua. Apa sih haknya? Kita harus tahu hak ayah itu apa, kewajiban ayah itu apa, hak istri itu apa, kewajiban istri itu apa. Ya, juga nanti hak anak dan kewajiban anak itu ya kalau itu ada terjelaskan, bisa teridentifikasi itu kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari ya. Terutama ini kaitannya dengan share responsibility ya. Jadi masing-masing itu punya, asal masing-masing itu istiqomah, komitmen dengan tanggung jawabnya itu nggak ada masalah ya. Istri ya bangun pagi terus melakukan apa yang harus dilakukan ya. Suami juga seperti itu ya. Sehingga apa yang ada di dalam rumah tangga itu bisa rapih, selesai gitu. Tapi kalau yang satu melakukan kemudian yang lainnya tidak melakukan, terjadi merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Oke, ini dikembalikan lagi ya bagaimana tugasnya. Nah, pencegahannya mendorong sekolah untuk menggunakan pendekatan positif ya. Jadi ya ini lebih secara umum ya. Bagaimana sekolah juga dilibatkan ini untuk memberikan program-program atau menyelenggarakan program-program terhadap siswanya ya, sehingga paling tidak siswa itu juga merasa nyaman di sekolah ya, sehingga dia tidak kecewa ya, pulang sekolah juga dengan happy. Melarang publikasi konten pornografi bertema kekerasan. Nah, kita tahu ya bahwa sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu juga produk dari tontonan-tontonan ya, tontonan-tontonan yang bisa dilihat siswa atau anggota keluarga itu pada dari apa yang ada di genggaman tangan itu. Dari animasi-animasi itu banyak sekali ya, film-film animasi itu contoh-contoh kekerasan ya, sehingga anak yang cenderung melakukan imitasi ya tinggal niru aja ya, dan ini bisa dilakukan pada temannya, sehingga kita tahu ya bahwa pelaku bullying itu sekarang banyak sekali ya, korban-korban bullyingnya tentunya juga banyak ya, dan banyak beberapa mass media kemarin baru mewartakan betapa korban bully itu mengerikan ya, sampai ada yang bunuh diri, ada yang kehilangan jarinya itu karena bully. Nah, mereka melakukan bully itu karena dia melihat. Kemudian mendorong anak laki-laki belajar mengenai empati ya. Nah, empati itu memang perlu kalau menurut Ibu empati itu penting sekali. Merasakan apa yang dirasakan orang lain ini ya. Jadi dari tahu apa yang emosi yang dialami oleh orang lain dan merasakan itu penting sekali. Kalau dunia itu ada empati itu rasanya kok indah ya. Tapi yang terjadi itu biasanya empati itu tidak bisa ya, dan empati itu memang dipelajari. Empati bukan sesuatu yang sesuatu given gitu, enggak. Empati itu harus dipelajari gitu ya. Dan ini kalau di luar itu memang ada program-program untuk melatih empati pada siswa itu ada gitu ya.
Nah, ini kita perlu sebetulnya mengadop pelatihan itu, bukan itu untuk siswa di kita, tempat kita. Next. Nah, child abuse, kekerasan pada anak, perilaku kegagalan dalam berperilaku sebagai orang tua, pengasuh mengakibatkan mati, luka fisik, emosional, serius, kekerasan seksual, ya, atau eksploitasi, atau sebuah tindakan atau kegagalan dalam bertindak sebagai. Nah, saat ini kalau dari mass media, ya, tingkat perlakuan orang tua terhadap anak yang bisa kita sebut abuse itu banyak sekali. Ya, kalian tuh nggak tinggal googling saja akan mendapatkan data-data tentang apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Baik itu sebagai kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, ya. Dan mengerikan sekali, mengerikan sekali bagaimana yang barusan terjadi banyak itu seorang ayah memperkosa anaknya, ya, sampai hamil, dilakukan sekian tahun ini. Wah, ini luar biasa, ya. Ini mengerikan sekali. Dan ini seyogianya memang perlu ada pendidikan kepada masyarakat tentang ini, ya, tentang kekerasan dan dampaknya. Karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa lo itu kan anak-anakku, apa urusanmu, gitu ya. Jadi merasa bahwa orang tua itu berhak melakukan apapun juga pada anaknya. Oke. Berikutnya adalah, nah, keluarga-keluarga yang berisiko untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu tentunya kesulitan ekonomi. Dan ini Ibu temukan juga karena kita sering, ya, melakukan bukan penelitian tapi survei gitu, ya. Ya, di daerah-daerah yang slum, meskipun itu di kota Yogyakarta, tetapi juga dia melakukan kekerasan seksual pada anggota keluarganya, dalam hal ini anaknya. Ya, kemudian tidak ada keterampilan pengasuhan. Jadi banyak sekali orang tua yang melakukan kekerasan, baik itu sexual harassment, child abuse, itu karena dia tidak tahu bagaimana how to mendidik anaknya, itu tidak tahu, ya. Juga kepribadian orang tuanya. Jadi memang beberapa orang tua itu kalau ya kita melakukan assessment kecil-kecilan gitu, maksudnya tidak secara mendalam sekali, tetapi itu karena bukan satu penelitian, kita tahu bahwa pribadi orang tuanya itu sendiri sudah tidak sehat gitu, ya. Jadi dia kurang, tidak mature, ya, immature banget. Dia tidak irresponsible, dia tidak berespon, tidak punya tanggung jawab, kekanak-kanakan, ya, kemudian emosinya juga tidak stabil, ya. Ini yang Ibu temukan, ya. Kemudian dia juga menggunakan alkohol atau obat-obatan, ya. Kemudian dia juga mungkin mengalami isolasi sosial, ya, seperti yang tadi Ibu kemukakan. Contohnya ada pandemi ini kan, isolasi sosial yang bisa membuat keluarga itu benar-benar penuh dengan tekanan karena tidak bisa kemana-mana. Akhirnya korbannya anaknya dimarahi, anaknya, ya, dipukul dan lain sebagainya. Kemudian anak berkebutuhan khusus, ya. Memang keluarga yang diamanahi anak yang punya berkebutuhan khusus itu tidak mudah, ya. Jadi dan biasanya orang tua kurang tahu, jadi mental health literacy, ilmu tentang kondisi anak itu tidak tahu. Misalnya orang tua yang punya anak gangguan mental, orang tua yang punya anak autis, dia tidak tahu autis itu apa, ADHD itu seperti apa, mentalitas itu seperti apa. Jadi dia melihat anaknya itu pengennya mangkal terus, ya sudah, pukul. Kemudian tadi RT, kemudian subculture dengan kekerasan. Memang ada budaya-budaya tertentu yang menganggap kekerasan itu hal yang lumrah gitu, ya. Ya memang hak orang tua untuk memukul anaknya, hak laki-laki untuk memukul istrinya gitu, ya. Ini ada juga pernikahan yang penuh kekerasan. Nah, itu tentunya modeling dari orang tua, ya. Kemudian orang tua tunggal karena dia merasa terbebani sebagai orang tua tunggal, tanggung jawabnya berat, ya, melakukan anak jadi korban.
Kemudian orang tua tiri ya, bisa ibu tiri ataupun bapak tiri ya. Ini karena merasa anaknya itu bukan anaknya, bukan darah dagingnya, sehingga dia mudah marah dan mukul ya, langsung aja. Nah, kemudian treatmentnya. Nah, ini memang tidak mudah ya untuk membuat treatment and prevensi pada child abuse. Jadi ini bagaimana caranya kita memberikan treatment ya. Pendidikan dan terapi dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah keluarga yang melakukan kekerasan. Jadi strateginya yaitu orang tua harus diedukasi nih. Orang tua harus dididik ya. Dididik untuk mengasuh anaknya ya, parenting itu perlu dididikkan pada orang tua ya, sehingga orang tua itu punya harga diri, paling tidak dia pula punya pengetahuan ya. Tadi ada peningkatan pengetahuan, teknik pengasuhan positif. Sekarang banyak sekali ya program-program parenting itu menyenangkan sekali kalau semua orang tua bisa mengikuti ini dan tahu, bagus ya. Kemudian menyusun jaringan dukungan masyarakat untuk keluarga yang, nah ini ada saling bantu ya. Idealnya RT RW itu punya seperti siapa yang diberi tanggung jawab atau diberi kesempatan untuk membantu anggota masyarakatnya yang sedang mengalami. Kemudian terapis fokus pada orang tua, melakukan strategi untuk memfasilitasi perubahan. Ya, ini kalau memang permasalahannya sudah cukup berat sehingga dibutuhkan terapi keluarga. Ya, nah ini memang nanti ada strateginya masing-masing anggota keluarga dulu, kemudian secara keseluruhan. Kalau tidak, kita rujuk ya. Nah, kalau memang tidak atau tidak memungkinkan, bisa kita rujuk ke puskesmas ya, karena di puskesmas terutama di Jogja ya itu sudah ada psikolognya sehingga paling tidak membantu. Ya, kemudian kalau lebih bagus lagi kalau ada hotline ya, ini sekarang itu sudah banyak online ya, konseling online itu banyak, ini juga memfasilitasi. Pencegahan secara sosial, usaha mengurangi sumber tekanan sosial apa ya yang kita temukan yang menjadi tekanan bagi anggota masyarakat dari lingkungan itu seperti apa. Kemudian mempromosikan peluang pendidikan dan pekerjaan. Wah, kalau ada peluang pendidikan yang gratis, pekerjaan yang gratis ya, pekerjaan yang maksudnya bukan gratis tidak digaji, tapi ada pekerjaan itu indah sekali. Ya, kemudian memberikan pendidikan seksual, ya, maksudnya adalah edukasi bukan pendidikan seks ya, tapi kesehatan reproduksi yang positif dan keluarga berencana. Kemudian mengakhiri isolasi sosial keluarga dalam budaya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, jadi itu ya, itu secara keseluruhan ya. Mungkin ada yang belum terjelaskan, tapi setidak-tidaknya itu semua sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ya, sehingga bisa kita mengembalikan kondisi kehidupan keluarga yang optimal lagi ya, sehingga diperoleh ketahanan keluarga yang kita idam-idamkan. Ya, saya kira itu saja yang perlu Ibu sampaikan dari topik pencegahan kekerasan dalam rumah tangga itu dari mata kuliah psikoedukasi ketahanan psikologis keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.